Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa, saya bersyukur pada kali ini bisa ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu dengan pemirsa yang berkesempatan bersama saya kali ini. Beberapa waktu ke depan saya ingin memanfaatkan waktu ini untuk memikirkan sejenak tentang bagaimana kita ini tetap belajar dan belajar pada masa wabah seperti ini. Karena wabah corona ini yang membuat kita memang harus bertahan di rumah. Agak berbeda dengan yang biasanya kita dengar. Biasanya kita dengar, kita suarakan bersatu kita teguh. Tapi sekarang ini malah bersatu kita runtuh. Runtuh dalam pengertian bersatu dengan jarak yang berdekatan, ya. Kemudian kita berbicara tanpa masker, ya. Apalagi kemudian kita bersin, gebres, ya, pure itu, ya. Kok tiba-tiba orang yang gebres ini adalah orang yang membawa virus, maka satu kali gebres ini biasanya acin, alhamdulillah, tapi ini acin malah naudzubillah, ya. Karena banyak virus yang keluar, maka kemudian kita memakai masker. Kita tetap belajar dan belajar dari apa yang dibalik apa yang terjadi sekarang ini. Belajar itu di dalam pengertian yang umum adalah sebuah upaya agar ada perubahan yang permanen. Jadi orang yang belajar itu artinya orang yang sedang berusaha supaya ada pada dirinya itu perubahan. Dan perubahan ini tidak hanya perubahan yang sementara, yang 1 jam 2 jam atau 1 hari 2 hari, tapi perubahan yang permanen. Sehingga orang yang sedang belajar berarti orang yang sedang berusaha untuk menciptakan perubahan pada dirinya. Sehingga ada kita belajar usia TK, usia SD, usia SMP, bahkan sampai perguruan tinggi pun kita ini masih belajar. Terus belajar dan belajar. Supaya apa? Supaya setiap hari itu ada perubahan. Saudara sekalian, kita menjadi orang Islam ini telah menjalani ya minimal 4 rukun Islam kan. Kalau yang sudah berhaji ya berarti tambah rukun Islam yang kelima. Mulai dari syahadat, sholat, kemudian zakat, puasa, haji. 5 rukun Islam ini sesungguhnya adalah media pembelajaran. Kalau di awal tadi saya mengatakan bahwa belajar itu adalah proses supaya terjadi perubahan, dan perubahannya adalah perubahan dari yang jelek menuju yang baik, yang malas menjadi yang rajin, yang bakhil menjadi dermawan. Itu namanya belajar. Dari bodoh menjadi pintar, dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, rukun Islam yang 5 ini sesungguhnya masing-masing adalah media pembelajaran. Ada unsur ritualnya, sholat misalnya itu ada unsur ritualnya. Berwudu, menghadap kiblat, menutup aurat, kemudian Allahu Akbar, ya. Kemudian ruku, i'tidal, sujud, ya, duduk di antara 2 sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, mengucap salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Ini adalah ritualnya.
Tetapi di balik ritual itu ada proses pembelajaran supaya orang yang sholat ini ada perubahan tingkah laku. Mulai dari simbol sholat sampai gerakan sholat. Ini masing-masing ada proses pembelajaran yang memesankan supaya pelakunya itu ada perubahan tingkah laku. Nah, satu saja misalnya, satu dari sekian banyak episode yang ada peragaan di dalam ibadah sholat. Sholat dimulai dari Allahu Akbar, sebuah komitmen bahwa kita ini akan Allahu Akbar. Menjalin hubungan baik secara vertikal kita kepada Allah, itu Allahu Akbar. Tapi jangan lupa bahwa sholat itu harus diakhiri dengan salam. Assalamualaikum ke kanan dan ke kiri. Apa maknanya ini? Ada proses pembelajaran apa pada kesempatan ini? Ternyata orang yang sholat ini diminta supaya belajar untuk merubah perilaku, yaitu pada dirinya harus ada keseimbangan berbuat baik secara vertikal kepada Allah, tapi juga secara horizontal. Sebab ada orang yang kepada Allah sudah baik, sholat malamnya rajin, tahajud rajin. Bahkan setiap mau tahajud dia share di WA. Monggo yang mau tahajud saya temani. Sebenarnya dia mau memberitahu kalau malam itu dia mau sholat tahajud. Di sini ada bagaimana kita bisa tulus. Sebab ketika sholat malam itu kita tahajud Allahu Akbar, awalnya mau khusyuk kepada Allah, tapi tiba-tiba dalam hati ada pikiran begini. Ini kalau dia di pondok ya, di pondok pesantren semua orang pada tidur, hanya aku yang sholat. Kalau dia di rumah, dia bilang dalam hatinya sambil baca Fatihah itu, ini suami, kalau dia seorang ibu, suami saya tidur, sopir saya tidur, pembantu, anak-anak semua tidur, hanya saya yang sholat menghadap kepada Allah. Itu sudah ada apa? Noda, sudah ada noda. Tapi dia berbuat baik kepada Allah. Maka kebaikan kita kepada Allah harus diimbangi dengan assalamualaikum, baik kepada tetangga. Sebab nyatanya ada orang yang sholatnya sudah rajin, sholat malamnya rajin, tahajudnya rajin, puasanya rajin, tapi ini ringan tangan. Kepada seorang suami, kepada istri plak-plak. Plak itu main dari plak gitu ya. Masih sisa kembalikan plak, plak. Kalau ada orang yang sholatnya sudah rajin tetapi masih plak-plek, masih suka ngomel, bahkan wajahnya sangar, menakutkan, itu artinya apa? Belum ada prinsip perubahan tingkah laku. Padahal kita belajar itu adalah perubahan tingkah laku. Dalam puasa juga demikian. Puasa ini sebuah ibadah yang sangat pribadi. Kullu amali bni adamah lahu. Semua amal manusia itu miliknya. Artinya apa? Selain puasa, orang itu mendapatkan jatah dari ibadahnya itu. Yang sholatnya rajin dibilang orang, wah itu sholatnya rajin. Yang gemar sedekah mendapat pujian dari orang lain, oh dia itu orangnya dermawan. Itu sholat. Tapi kalau puasa, nggak ada orang tahu. Saya sedang puasa, orang lain gak bakal tahu kecuali aku bilang, maaf ya, saya sedang puasa. Kalau aku gak bilang saya sedang puasa, dia gak tahu. Sehingga sholat ini, ibadah puasa ini ada sebuah pembelajaran. Bagaimana kita ini bisa melestarikan ketulusan. Berbuat baik seperti puasa, gak perlu ada orang lain tahu. Sebab ada kita ini berbuat baik kalau banyak orang. Kalau banyak orang itu sebenarnya subhanallah, masya Allah, ya subhanallah gitu ya. Giliran sendirian kepleset naskleng misalnya. Ini artinya apa? Dia kebaikannya itu hanya kalau ada orang banyak. Kita tidak ingin seperti itu. Proses pembelajaran ini mengingatkan kepada kita supaya kita ini bisa konsisten berbuat ikhlas itu sebagaimana kita sedang berpuasa. Sholat, kemudian puasa, zakat. Zakat ini juga diam-diam mengajarkan kita bagaimana supaya kita ini ada rasa bangga ketika memberi. Jadilah orang yang sehat.
sehat ini artinya tidak sakit ya. Kalau sakit itu saya membagi menjadi dua. Ada sakit jasmani, ada sakit rohani. Kalau sakit jasmani biasanya yang lebih dahulu tahu, yang lebih dulu tahu, yang paling tahu dirinya sendiri. Kalau saya sakit gigi, maka ya saya pertama kali yang tahu. Kalau saya sakit perut, saya yang tahu. Orang lain tidak tahu kalau saya itu sakit gigi, tapi saya yang paling tahu. Itu namanya sakit jasmani. Beda dengan sakit rohani. Kalau sakit rohani itu yang tahu justru orang lain. Saya ikutin perasaan saya ini sudah jujur, sudah dermawan, ya tawadhu, tapi orang lain masih bilang, saya itu orangnya sombong, kemeliti, ya. Suka pamer. Nah yang tahu kalau saya itu pamer, saya sombong ya orang lain. Saya nggak tahu itu sakit, namanya sakit rohani. Nah berzakat ini sebuah pembelajaran bagaimana kita ini bisa merasa bangga karena memberi dan bukan bangga karena menerima. Demikian juga nanti haji misalnya. Kalau apalagi haji ini ibadah yang penuh dengan potensi untuk pamer. Jadi pemirsa sekalian, pembelajaran ini adalah kemampuan melinierkan antara stimulus dengan respon, rangsangan dengan tanggapan. Karena dingin kemudian pakai selimut, karena haus kemudian minum. Nah sekarang ada stimulus yang luar biasa, yaitu wabah corona. Wabah corona ini adalah sebuah stimulus, sebuah rangsangan yang harus kita sikapi. Kita harus mampu merespon bagaimana mengambil celah apa yang ada di balik wabah ini. Yang jelas kita rasakan sepanjang hari kita di rumah. Saya setiap bercermin itu saya lihat kulit saya kok makin lama makin putih gitu ya. Kulit saya itu makin lama makin putih karena apa? Jarang keluar ya. Saya keluar kalau hanya ada perlu, nggak ada perlu sudah di rumah. Ya. Megang-megang pundak istri sambil menggoda-goda sedikit itu pahala itu ya. Tempo-tempo hari kita nggak pernah pencilaan sana kemari ngeluyur terus ya. Sekarang di balik corona itu kita harus ada semangat belajar, yaitu bagaimana berlatih sabar menghadapi dan merespon yang ada ini. Dan lebih dari itu memang saya merasakan bisa memanfaatkan waktu yang ada. Memanfaatkan waktu yang ada. Nah, kalau Anda yang bisa punya TV channelnya lebih dari sekedar yang ada, tapi bisa mengakses TV yang lebih banyak, kita tinggal cetet ada sekian banyak sumber ilmu, kita sambil duduk, kita lihat, kita tingkatkan pengetahuan kita. Sambil kita meningkatkan pengetahuan kita, ilmu kita, semakin tinggi ilmu yang kita miliki, maka kita semakin tidak mudah kaget. Kalau sudah banyak ilmu, ada orang yang macam-macam berbeda pendapat yang lain-lain, kita tidak akan pernah kaget. Karena apa? Bekal ilmu kita yang banyak. Maka kita, para mahasiswa, demikian juga pasca mahasiswa, semua kita mesti harus tetap meningkatkan belajar, dan belajar. Ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah ya saya ikuti dengan segala kelemahannya. Semoga Allah meridhoi apa yang kita usahakan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.